Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiana Siti Fauzia dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Yang pertama, Muhammad Ali Pasa. Beliau lahir pada bulan Januari 1765 di Kawala Albania, Yunani dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1649. Ayah beliau bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasa memiliki keterampilan dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan gubernur sehingga ia diangkat menjadi menantunya. Setelah masuk dalam dinas kemiliteran, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga peningkatan cepat naik menjadi perwira. Berikut adalah ide-ide pembaharuan dari Muhammad Ali Pasa. Yang pertama, dalam bidang militer. Muhammad Ali Pasa pada tahun 1815 Masehi untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak menginspor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasinya pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Ali Pasa kemudian melatih militer berdasarkan Nizam Al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Idenya yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasa yang pertama memperbaiki irigasi, yang kedua menggunakan irigasi untuk meningkatkan pertanian menjadi lebih baik. Terus usaha Muhammad Ali Pasa yang hebat yaitu menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Dalam idenya yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasa mendirikan beberapa sekolah dan mengirimkan 311 pelajar Mesir keluar. Selain itu juga Muhammad Ali Pasa menerjemahkan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan. Ia berkebangsaan Afghanistan. Maka dari itu nama belakang namanya dicantumkan nisbah negerinya, tumpah darahnya yaitu Al-Afghani. Sementara gelar Sayyid menunjukkan bahwa pada dirinya mengalir darah bangsawan yang bermuara pada Fatimah binti Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Jamaluddin Al-Afghani oleh sementara penulis dijuluki sebagai tokoh Renaissance Islam abad 19. Ia dikenal sebagai seorang mujadid reformer dalam dunia Islam, sekaligus sebagai seorang mujadid atau pejuang yang terus-menerus mengorbankan api semangat menegakkan kalimatul haq kepada siapapun, sampai pun kepada penguasa yang sangat zalim. Tujuan gerakan Al-Afghani yaitu dengan gerakan pan-islaminya mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama, membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan, dan yang kedua, mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam pada saat itu. Adalah ide-ide pemikiran Afghani. Yang pertama, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dari dimanapun, baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran yang salah. Dalam upaya membangun ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam, Jamaluddin Al-Afghani sangat menganjurkan agar umat Islam berjuang dengan sekeras-kerasnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dari teknologi seperti yang telah dicapai negara-negara barat. Dalam bidang tasawuf, Jamaluddin Al-Afghani termasuk orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa dapat melakukan takziyatun nafsi atau mensucikan diri. Antara lain, dalam setiap keadaan dia selalu menyebut
asma Allah ya atau zikrullah. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr dekat Sungai Nil, Mesir. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki, dan ibunya seorang Arab yang silsilahnya sampai kepada suku Umar bin Khattab. Pada usia 13 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Muhammad Abduh menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1876. Adalah ide-ide pemikiran Muhammad Abduh, yaitu Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam kembali ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus saleh. Islam adalah ibadah dan muamalah. Dalam soal ibadah tidak perlu dilakukan ijtihad, tapi dalam soal muamalah diperlukan interpretasi baru, yaitu ijtihad sesuai dengan perubahan keadaan sekarang. Ilmu pengetahuan modern atau barat berdasarkan sunatullah atau hukum alam, karenanya tidak bertentangan dengan Islam. Perlu ada perombakan sistem pendidikan, baik metode maupun kurikulumnya. Konsepsi pendidikannya itu pertama kali ditujukan ke Universitas Al-Azhar, agar Universitas Al-Azhar ini diajarkan ilmu pengetahuan umum di samping ilmu pengetahuan agama. Yang keempat yaitu Muhammad Rashid Ridho, dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau adalah keturunan Al-Husain, cucunya Rasulullah. Ayahnya adalah seorang ulama dari ahli tariqat Syadziliyah. Pendidikannya bermula di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun. Di sini beliau mendapat pelajaran penulis. Pendidikannya bermula di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun. Di sini beliau mendapat pelajaran menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Setelah dewasa, beliau dikirim oleh ayahnya untuk belajar ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di bawah asuhan Al-Syekh Husain Al-Aziz. Kemudian ia melanjutkan pendidikan tingginya di Al-Azhar tahun 1898 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Bersama-sama Abduh, Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar yang memiliki tujuan sama dengan Al-Urwatul Wusqa. Di antaranya adalah pembaharuan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan paham fatalisme serta paham-paham yang dibawa tarekat. Adalah ide-ide pembaharuan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama, mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Yang kedua, umat Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme atau jabariyah. Ketiga, yaitu akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasi ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 5. Kemunduran umat Islam karena mereka banyak melakukan bid'ah dan kafarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 6. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui hukum alam yang ditetapkan Allah. Yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Ia terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore 1951,
adalah ide-ide secara ringkas dari pembaharuan Muhammad Iqbal. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Tiga, perhatian yang berlebihan terhadap juhuz membuat masyarakat kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki barat. Dicukupkan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.